yang saya katakan tadi, kita sudah harusnya bangga dengan kebinekaan. Tapi kebinekaan kita itu justru memperutuh rasa kebersamaan kita, rasa persatuan kita itu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang katakanlah nanti ada 4 kandidat, Mas Bowo satu sisi, ya kan, kemudian KIP satu sisi, ya. Nah, kita belum tahu siapa di KIP ini. Nah, kemudian PDIP karena memang mereka 20% bisa menentukan sendiri siapa saja. Biarkanlah perang gagasan di sana. Kemudian terjadi 2 putaran, kemudian saling berkoalisi. Menurut saya itu demokrasi kita itu sehat. Demokrasi kita, dan yang akan terpilih pemimpin yang dia bisa lobby politik, dia bisa saling merangkul sehingga rakyat itu puas dan negara itu kuat dengan dukungan rakyat. Jadi nggak perlu dihalang-halangin kalau saya pikir. Ada 4 kandidat, kemudian dia kan masing-masing kan punya strategi pemenangan, ya kan, masing-masing punya gagasan. Toh yang menentukan pilihan kan rakyat. Nah, tadi saya mengatakan dari 4 itu ternyata, ya kan, yang bisa ikut putaran selanjutnya hanya 2 kan, mayoritas yang pertama, mayoritas suara pertama dan mayoritas yang kedua kan. Nah, yang 2 kandidat lagi ini, inilah yang saya katakan tadi, di situ masing-masing figur bisa beradu. Nah, bisa saja ternyata dari 2 kandidat yang lain ya muncul yang tadi misalnya kita memperkirakan Pak Prabowo yang nomor 2, Anies nomor 1, ternyata yang muncul adalah KIP nomor 2, ya kan, Prabowo nomor 3, kemudian PDI nomor 4, katakanlah gitu, atau dibalik, ya seperti itu. Nah kan kemungkinan terjadi koalisi untuk merebut memenangkan pemilihan akhir. Menurut saya itu sehat, itu menarik. Baik, kalau demokrasi kita itu dengan suasana masyarakat kita, kan gini, Indonesia itu timur barat ada kesenjangan, ya kan? Ya. Indonesia timur, Indonesia barat ada kesenjangan. Jawa, luar Jawa, ada ketimpangan. Ya kan? Nah, kenapa orang sibuk misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah? Karena ini dominasi suara terbanyak. Nah, tapi kalau dia 2 putaran, ini kan artinya partisipasi itu semakin besar dan kemudian dukungan itu makin kuat. Kita jangan tabu dengan seperti ini. Lalu orang bilang, Bang, itu nanti kan mahal. Demokrasi itu memang mahal demi keutuhan kita bernegara dan berbangsa. Jadi inilah konsekuensi kita memilih negara dengan konsep demokrasi itu. Gitu. Nah, demokrasi yang kecil berrepublik segala macam ini memang ya saya dulu karena banyak ngobrol dengan sepuh-sepuh pendiri bangsa, memang kadang-kadang demokrasi itu seperti bertele-tele, ya kan? Nah, tapi itulah yang harus diambil karena itu pilihan kita gitu untuk membangun republik ini. Rakyat ya seperti antusiasme masyarakat hari ini sudah sedemikian rupa, ya kan? Dengan 2 putaran itu posisi Anies akan semakin kuat. Itu semakin kuat. Ya. Jadi saya mengatakan tidak. Ayolah kita namanya pun berdemokrasi ya, nah, maka semua peluang demokrasi itu harus kita amin. Tapi kalau misalnya juga ternyata partai-partai yang ada KIP, PDI, nah melihat 2 kandidat, nah lalu mereka menjatuhkan pilihannya semua, misalnya PDI dukung Mas Bowo, kemudian KIP dukung Mas Bowo ngadapin Anies, itu kan 2. Itu juga seru. Nah, disitulah rakyat menjadi hakim. Ya, disitulah rakyat akan menentukan pilihan, ya kan? Nah, kalau sudah seperti itu hanya 2 pilihan,
Nah kemudian saya tetap merasa bahwa Anies sebagai anak muda, Anies sebagai harapan, ya, wah ini kalau udah begitu posisinya sangat indah demokrasi. Jadi gini, rakyat ini selama 10 tahun ini mereka sudah merasakan, ya kan? Jadi rakyat kita tuh belajar loh dari sejarah. Jadi selama 10 tahun ini, ya, rakyat sudah dapat menilai, ya kan, sudah dapat menilai siapa tokoh yang paling layak untuk memimpin bangsa, ya kan. Kemudian mereka juga cerdas untuk memberikan penilaian-penilaian itu. Walaupun banyak influencer, banyak buzzer lah gitu kan, yang mencoba menjungkir balikkan, merubah. Menurut saya itu hiburan untuk dibaca. Tapi rakyat itu sudah punya pilihan, Nah disinilah penyelenggara pemilunya harus betul-betul kuat, solid, misalnya gitu. Karena perkara pilihan, saya yakin fenomena yang sekarang bisa dibaca di tengah-tengah masyarakat, kondisinya seperti itu, seperti tak terbendung gitu, seperti tak terbendung. Nah, jadi kalau tak terbentuk ya sudah, biarkanlah proses demokrasi ini gitu kan. Yang penting para pendukung kalau saya, ya, karena kita ingin membangun persatuan Indonesia yang kuat, jadi yang perlu dipromosikan itu adalah gagasan supaya rakyat itu cerdas. Misalnya bagaimana masing-masing calon presiden mereka akan mengatasi hutang negara yang begitu besar. Bagaimana konsep masing-masing presiden untuk menaikkan pendapatan masyarakat. Bagaimana konsep masing-masing presiden untuk meningkatkan penerimaan negara. Ya kan gitu. Nah, bagaimana masing-masing presiden menggagas agar supaya ketimpangan pemilikan sumber daya itu, ya, penguasaan lahan-lahan itu tidak terjadi ketimpangan. Jadi gagasan itu yang perlu bagaimana presiden-presiden itu menggagas bagaimana untuk menyerap, ya, tenaga pengangguran sarjana, non sarjana yang begitu luas selama beberapa tahun ini. Jadi itu yang harus kita ajarkan, karena amanatnya adalah mencerdaskan bangsa, ya, menaikkan kesejahteraan. Ya, nah, jadi gagasan-gagasan itu bukan menurut saya pribadi-pribadi yang harus dicari-cari kelemahannya, tak perlu. Saya melihat gini, tadi saya sudah mengatakan bahwa salah satu hal, ya, yang sudah ditunjukkan, misalnya ketika dia pulang dari luar sekolah, dia bikin institusi semacam LSM, mencerdaskan masyarakat, ya kan? Dia tidak berhenti, ya. Kemudian bagaimana dia mencoba memadukan cara berpikir Barat dengan cara berpikir undang-undang di Indonesia. Nah, sebenarnya ini yang diperlukan. Jadi Anies itu dia menurut saya sudah bisa, ya, apa ilmunya dari Barat, dari Amerika, lalu bagaimana nilai-nilai Indonesia itu yang dikombinasikan. Jadi artinya dia bisa membangun satu nilai baru. Ya, Indonesia butuh itu. Ya, kalau dulu kan karakter building kata Bung Karno. Nah, jadi Anies sudah mencoba itu. Nah, bagaimana dia sebagai di Menteri Pendidikan ada pengalamannya, bagaimana dia mengatasi, dia berjanji di depan publik pada waktu berkampanye jadi gubernur, kemudian setelah dia jadi gubernur, bisa dia wujudkan apa yang dia janjikan. Itu yang diperlukan untuk bangsa ini. At last, my love has
are over, and life is like a song. Oh yeah, yeah, at last the skies above are blue. My heart was wrapped up in clover the night I looked at you. I found a dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that